keluarga besar Teras Dakwah yang tidak lain adalah keluarga besar dari pesantren Darut Tauhid. Saya senang sekali berjumpa dengan santri saya, ya, Kang Ilyas, dan juga istrinya itu santri. Beliau sekarang berdakwah, Masya Allah. Ini hal yang menggembirakan. Ternyata juga abang beliau ini Sadahid dan juga istri beliau juga, istrinya itu juga santri juga dulu gitu. Sudah lama ya, udah berapa puluh tahun ketemu lagi sekarang di sini, Masya Allah. Jadi kalau saya merasakan berkah dengan adanya medsos, berkah jadi nyambung lagi, betul tidak? Nyambung lagi. Udah lama nggak ada komunikasi, dengan adanya medsos nyambung lagi silaturahim itu. Termasuk saya punya santri juga, ada yang di Australia, di Jerman, nyambung lagi. Berkahnya medsos. Begitu ya. Alhamdulillah para pengurus Teras Dakwah yang berbahagia, yang saya cintai karena Allah, juga hadirin sekalian para sahabat, Bapak Ibu dan juga para pemuda-pemuda yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim, berjumpa dengan antum semua, ya, untuk mengkaji satu tema tentang teladan pemuda langit, betul ya? Mudah-mudahan majelis ilmu kita malam hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, berbicara tentang teladan pemuda langit, maka saya ingin menyampaikan tentang profil para sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu yang harus kita pahami bersama, bahwasannya ketika Nabi berdakwah ya di Mekah itu, yang pertama kali merespon dakwahnya Nabi itu anak-anak muda. Anak-anak muda. Hampir 95% itu yang merespon dakwah Nabi itu anak-anak muda, usia muda. Jadi kalau orang tuanya sedikit, bahkan justru yang menjadi rival dakwah di Mekah itu orang-orang tua malah. Anak-anak muda yang kemudian merespon dakwah dengan cepat. Hadirin sekalian, demikian juga setiap kebangkitan Islam, hadirnya kebangkitan Islam setiap zamannya itu mesti ada kesamaan. Ketika ada kesadaran di dalam diri para pemuda untuk kembali kepada agamanya. Ya, ini kalau kita membaca kondisi negeri kita saat ini, satu sisi memang kita sangat khawatir ya dengan kondisi negeri ini gitu. Baik masalah hukum, politik, ekonomi ini tidak berpihak kepada umat, kepada muslimin, betul? Ini realitas seperti itu. Tetapi sisi yang lain kita bersyukur karena riak-riak kebangkitan Islam sudah mulai terasa. Kalau ngikutin dan paham polanya gitu. Sudah kerasa sekali. Sebagai contoh, hadirin sekalian, kesadaran para pemuda untuk mengkaji Al-Quran, untuk ngaji, duduk di tempat seperti ini di mana-mana sekarang. Kalau antum ke Bandung, saya di Bandung, tinggal di Bandung, kalau di Bandung itu hampir setiap malam itu kajian penuh, banyak sekali. Masjid-masjid besar. Sebut sajalah, ada Masjid Darut Tauhid, Masjid Istiqomah ini masjid lama, masjid yang besar. Ada Masjid Al-Murabi, Masjid Al-Latif. Sekarang ada baru Trans Studio.
Itu masjid besar yang hampir setiap malam itu aktif dengan dakwah full. Dan rata-rata jamaahnya itu anak-anak muda. Ya, antum tahu pemuda hijrah? Mungkin pernah mendengar ya gerakan pemuda hijrah ya. Itu saya terlibat di dalamnya. Termasuk ikut mengawali dan juga membina. Itu kalau setiap minggu, Ustaz, itu hampir 5 sampai 7 ribu istiqomah mereka. Ramai gitu, Masya Allah ya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Dari pembinaannya. Bahkan gak cuma itu, sudah mulai mereka mau mengkaji Al-Quran. Mungkin antum kenal Muzammil. Itu pertama kali datang ke Bandung itu, jumpa dengan saya. Muzammil itu yang suaranya merdu ya. Saya kan suka ngisi di ITB, di Salman. Waktu saya ngisi pengajian pasca sarjana, ini anaknya ngaji gitu. Suaranya enak, merdu, saya bilang. Antum dari mana? Dari Aceh, Ustaz. Baru masuk waktu itu. Oh, Masya Allah. Komunikasi terus menghilanglah. Gerakan pemuda hijrah muncul. Seiring dengan itu juga ada pemindahan Quran. Nah, kita angkat Muzammil itu. Jadi ikon kan, alhamdulillah kan. Memang harus begitu, harus kreatif gitu dakwah itu. Sekarang bicara tentang anak muda sekarang di Bandung itu, alhamdulillah semangat kepada halaqah tahfidz, ya. Bahkan kampus-kampus umum sekarang kerasa dakwah di sana. Walaupun kampus Islamnya gitu. Ini ujiannya berat. Kampus Islamnya memang dirusak oleh virus sekularisme, liberalisme, pluralisme. Tapi kalau kampus umumnya malah kerasa Islam itu di sana gitu. Dan saya kan tinggal di Pesantren Darut Tauhid kan, tetangga sama kampus besar. Ada UPI, ada ITB, Unpad, Unpas, itu gelora dakwah luar biasa. Dan anak muda. Nah ini kalau sudah begini nih saya yakin benar. Maka kebangkitan Islam tidak akan lama lagi. Loh iya kerasa gitu. Khair insyaallah. Hati-hati antum. Tenang, belum datang jihad, tenang insyaallah. Antum sudah nikah belum? Belum. Nah, memang kalau belum nikah kerasa gitu ya. Belum tenang. Insyaallah. Jadi lupa sampai mana tadi? Kebangkitan Islam. Nah, jadi kalau sudah anak mudanya nih subuhnya penuh berjamaah di masjid, di setiap majelis taklim anak-anak muda menghafal Quran, semangat jihad muncul dalam diri mereka, bahkan kesadaran berpolitik pun juga mulai tumbuh. Tunggu, nggak usah pesimis, pasti akan hadir kebangkitan Islam asal terus konsisten ikuti para ulama kita, betul tidak? Akan hadir kebangkitan Islam. Saya yakin dengan ini gitu, karena saya sangat senang dengan sejarah, saya kaji sejarah, itu ada pola yang sama. Termasuk sebab-sebab keruntuhan suatu peradaban dan bangkit kembali itu ada pola yang sama. Nah saya yakin nih, negeri kita ke depan, kalau dipertahankan bukan terus naik, setiap kota gitu, kebangkitan Islam tidak akan lama lagi akan hadir di negeri tercinta ini. Yakin tidak antum Islam akan bangkit? Yakin tidak? Yakin tidak? Takbir! Oh gitu dong. Kalau anak muda beda takbir. Kalau orang tua agak beda gitu ya. Baik, hadirin sekalian, para pemuda ini yang pertama kali merespon dakwah Nabi. Ya, dakwah Nabi. Sebut sajalah. Ketika Nabi berdakwah itu kan anak-anak muda cepat merespon dakwah Nabi. Siapa di antaranya? Yang terkenal adalah sosok Mus'ab ibn Umair. Dan kita akan bahas sahabat ini ya. Mus'ab bin Umair. Saya mau tanya, antum pernah baca sirah Mus'ab bin Umair? Ada yang pernah baca? Pernah baca? Cung yang pernah baca? Pernah baca? Sahabat Nabi Mus'ab bin Umair yang pernah baca? Oh ini santri saya memang. Sering ikut ngaji dulu ya. Hadirin sekalian, ini kurikulum kebangkitan Islam. Tolong dicatat ya, wajib. Jadi kalau ingin mengembalikan kebesaran Islam,
pelajari sejarah. Itu kunci itu. Gak akan hadir kebangkitan Islam kalau tidak mengenal, kita generasi sekarang gak kenal bagaimana Islam di masa lalu gitu. Karena ada kalimat at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan mengulang, akan berulang kembali. Ya, sejarah akan berulang kembali. Jadi penting mengkaji sejarah. Munculnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi Sultan Muhammad Al-Fatih, itu jangan lupa baca kajiannya gitu. Kenapa mereka bisa bangkit? Ada kesadaran melek sejarah. Ini yang jarang dibahas. Dan ini kurikulum yang dulu para salaf sangat menjaga. Mereka menjandingkan Al-Quran dengan sirah, dengan sejarah. Penting sekali saudaraku, penting sekali. Untuk antum apalagi nih para pemuda, Pak? Harus. Ini ada kalimat yang menarik ya. Dari seorang tabi'in. Beliau adalah cucunya Ali bin Abi Thalib. Putranya Al-Husain ibn Ali. Siapa namanya? Ali ibn Al-Husain ibn Ali. Dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Beliau punya kalimat yang luar biasa. Apa kalimatnya? Kalimatnya ya. Kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam as-surah minal Qur'an. Kami dahulu ya diajari maghazi. Itu apa maksudnya sirah nabawiyah? Karena istilah sirah itu belakangan dikenalnya. Dulu di kalangan ulama dulu itu maghazi, perang-perang Nabi atau sirah nabawiyah. Kami dahulu diajari sirah nabawiyah oleh ulama kami, orang tua kami, kama nu'alam as-surah minal Qur'an, sebagaimana kami diajari surat Al-Qur'an. Saya mau tanya, gimana kaum muslimin kalau belajar Quran? Semangat tidak? Semangat tidak? Semangat ya? Semangat. Jadi nggak bisa baca, belajar metode cepat baca Quran. Masya Allah, setelah bisa baca, tahsin tilawahnya, setelah lancar menghafal Quran, mentadaburinya, semangat. Kemana-mana bawa Quran gitu. Sang guru mengajarkan bukan tengah tapi ujung lidah. Isti'la sifatnya naik tuh, lidah belakang ke atas. Ikutin kan, semangat gitu. Wah, semangat. Babi bu babu, latih semangat terus. Benar tidak? Yang sudah baik ingin tambah baik lagi, itu kepada Quran. Nah, dulu salaf terdahulu belajar Quran itu ya semangat kan. Nah, mempelajari sirah sama dengan mempelajari Quran gitu. Paham tidak? Ya, semangatnya mereka menggali sirah, menggali sejarah sama sebagaimana mereka semangat menggali apa? Quran. Akan baca penaklukan Konstantinopel yang perangnya sampai 54 hari. Ya, saya baru pulang dari Turki seminggu yang lalu itu. Saya sering mengkaji sejarah di sana itu. Menarik gitu kan. Ya. Itu menjelang penaklukan Konstantinopel itu saudaraku, Sultan Muhammad Al-Fatih dia hafal Quran. Jangan lupa di tangannya dia ada buku sejarah. Karena memang sang guru Syekh Aksamsuddin yang mentarbiyah Muhammad Al-Fatih ya, itu materi yang diulang-ulang terus sejarah. Dengan sejarah itu membentuk karakter gitu loh. Muncul jiwa kepahlawanannya gitu. Kesatrianya muncul. Tokoh yang diidolakan Sultan Muhammad Al-Fatih siapa? Ya Rasul tentulah. Itu Umar bin Khattab, Khalid bin Walid,
Amr bin As, Salahuddin Al-Ayyubi, itu yang diidolakan. Jadi secara tidak langsung kan dia tercerahkan, terinspirasi oleh tokoh-tokoh itu. Sampai muncul ide yang brilian itu kan. Dengan ide itulah kemudian Konstantinopel dibuka gitu lah. Oh, luar biasa. Ini sejarah. Ya. Jadi penting ya, kurikulum kebangkitan Islam itu wajib menjadi sejarah. Saya di mana-mana tempat, di Bandung, di mana-mana saya menyampaikan urgensi ini. Termasuk antum gali biografi tokoh-tokoh besar dalam umat ini gitu. Bahwa kita punya orang-orang hebat. Belajar dari mereka. Itu akan berpengaruh besar. Nah, anak kita nih, coba antum bacakan yang udah punya anak tuh, bacakan. Biografi itu akan dahsyat pengaruhnya. Ya kalau antum bacakan atau antum biarkan anak antum melihat SpongeBob gitu ya. Udah SpongeBob gak? Doraemon, apalagi Tom and Jerry gitu. Ipin Upin ya. Antum menjauhi banget Ipin Upin gitu. Kira-kira gimana tuh? Anak kita. Oh, pantesan jahil ya. Jahil gitu kan. Kerja ngayal melulu kan. Yang dilihatnya Doraemon sama Tom and Jerry gitu. Pengaruh tidak? Pengaruh tidak? Muhammad Al-Fatih usia 11 tahun. Kata Aksamsuddin. Sini Muhammad katanya. Lihat apa itu? Oh, benteng gitu. Benteng apa? Konstantinopel. Kamu tahu tidak? Benteng itu hebat. Ya hebat. Pernah dengar tidak? Rasul pernah menyampaikan bahwa itu akan ditaklukkan muslimin. Ya. Kan guru yang ngajarin. Masya Allah. Tahu tidak? Kenapa? Sebelum kamu itu nggak pernah berhasil. Ya. Dari zaman sahabat Nabi, bahkan moyang-moyang kamu belum berhasil menaklukkan benteng itu. Iya guru, kenapa? Kamu tahu tidak alasannya? Nggak tahu. Karena yang akan menaklukkan benteng itu adalah kamu orangnya. Dan itu kan luar biasa, Pak. Terus, jadi doktrin semacam itu tuh yang ada dalam diri Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka puncaknya pas dia menjadi khalifah kan, yang pertama kali apa? Targetnya, kita bebaskan Konstantinopel. Luar biasa. Usia masih muda itu. Usia berapa? Hah? Berapa? 21 tahun kan? Saya mau tanya, ada di sini yang 21 usianya mana? Yang 21? Halo? 21 ada nggak? Antum siap kalau diutus perang ngalah? Mimpin pasukan siap nggak? Boro-boro. Naik kudanya aja belum gitu kan. Megang busur panah aja belum gitu kan. Nah, itu bedanya. Itu ya. Jadi saya mengajak mulai sekarang semangat mengkaji apa? Sejarah. Harus. Kalau perlu di rumah terus ada buku sejarah. Dampak yang luar biasa. Baik. Ikhwani fillah, singkat saya akan menyampaikan di antara sosok pemuda yang mendapatkan cahaya Islam di awal-awal itu namanya Mus'ab bin Umair. Apa ya, kalau membaca biografi saya suka menangis kadang-kadang. Masya Allah, ini hebat gitu. Ini orang hebat ini. Antum wajib tahu biografi Mus'ab bin Umair. Kenapa? Diteladan seorang pemuda yang dia menjual dunianya untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Jadi Mus'ab ini seorang pemuda yang dari semenjak dia mengenal Islam, yang menggebu dalam dirinya apa? Akhirat oriented. Hidupnya hanya akhirat orientasinya gitu. Oh, hebat Mus'ab itu. Dan Islam itu jaya di tangan orang seperti itu. Baik. Mus'ab bin Umair, para ulama menyebutkan karena Nabi pernah memberikan gelar kehormatan itu Mus'ab al-Khair. Mus'ab yang banyak kebaikan dalam dirinya. Itu Nabi memberikan gelar Mus'ab al-Khair. Hadirin sekalian, Mus'ab ini anak muda yang sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Coba ya, kira-kira kalau ada anak muda nih, anak muda, saya mau tanya sih yang namanya dikatakan syabab itu usia berapa sampai berapa? Ada syabab ya? Ada syabab, ada fityah. Fata jamannya fityah.
Nah, saya mau tanya, apa sabab, apa fityah itu? Ada yang tahu? Dia dapat hadiah nanti, hadiahnya borondong ini. Ada yang tahu nggak? Ayo dong. Ada yang tahu sabab fityah itu apa sih? Halo? Ada yang mau jawab? Dapat hadiah nanti. Sabab pemuda, usia berapa itu? Antum masih muda nggak di sini? Masih muda, antum masih muda nggak? Sekarang berapa usia? 25. Asal mau tanya, sabab usia berapa sampai berapa? Ayo dong. Oh, ini tawadu semua, so jadi nggak enak nanya ya. Berapa? Usia balik sampai 40, Masya Allah, barakallahu fiikum. Antum nggak sang dapat hadiah. Itu sabab. Usia mulai balik sampai usia 40. Sekarang antum sering mendengar kata fata, jamannya fityah. Di Quran banyak disebut kata fata. Contoh dalam bentuk mufrad fata tentang Nabi Ibrahim. Ya kan? Ya, ketika luar biasa keberanian Ibrahim itu kan luar biasa ya. Ya, cerdas Ibrahim itu. Nah, ketika dia membuat hal yang membuat marah Namrud, itu usianya masih fata itu. Quran menyebutnya qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang fata gitu lah. Katanya namanya Ibrahim. Yang sering mencela Tuhan kita. Dikatakan kalimat fata. Fityah ada disebut di dalam surat Al-Kahfi kan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu fityah disebut. Ya, kalau fityah usia berapa? Jadi sabab kan mulai balik sampai 40 tahun. Ya benar. Sekarang fata usia berapa? Anda pernah membaca kisah Ashabul Kahfi? Pernah baca? Disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Usia berapa? Berapa fata itu? Ada yang tahu? Fata itu usia awal balik sampai umur 21 tahun itu awal. Sabab itu fata disebutnya. Ya, lebih ini lagi itu fata itu. Jadi, kalau antum baca biografi Ashabul Kahfi, usia mereka itu antara 15 sampai 21 tahun. Itu usia antum semua, Masya Allah. Itu fata. Fityah zamannya kan begitu. Ya. Nah, Mus'ab bin Umair seusia itu kan usia yang tidak mudah ya. Usia yang mohon maaf, kebanyakan seusia ini kan terlena dengan dunia, betul tidak? Jarang. Sabab atau fata yang ingat mati itu jarang. Ingat mati, mempersiapkan bekal, ingatnya akhir itu jarang. Enggak banyak. Antum di sini insya Allah ya, para fityah amanu birabbihim, insya Allah seperti itu ya. Mus'ab bin Umair itu dikenal kedua orang tuanya itu, terutama ibunya ya, Khunnas binti Malik. Ini wanita tokoh di Mekah itu, dan dia sangat keras mendidik Mus'ab, dan Mus'ab dimanjakan gitu. Sampai kata para ulama ahli sejarah disebutkan itu Mus'ab itu ya dimanja oleh kedua orang tuanya. Dia mengenakan pakaian termahal. Gak ada pemuda Quraisy yang seperti Mus'ab. Pakai baju itu baju mewah gitu. Kalau dia pakai minyak wangi, ya udah pergi Mus'abnya, itu masih ada wanginya. Orang kenal gitu. Wah, ini wangi Mus'ab ini gitu. Mus'ab ke sini tadi ya? Iya ke sini katanya. Itu bisa lama. Minyak itu bisa masih ada kecium baunya gitu. Sama kayak antum juga kan begitu. Bau apa? Bau keringat ya.
Jadi tadi panas, Jogja itu panas, Masya Allah gitu. Itu Mus'ab. Orang tuanya memanjakan Mus'ab. Singkat cerita, enggak ada lah pemuda seberuntung Mus'ab di Mekah waktu itu gitu. Dimanja, semua yang diinginkan diberikan. Enggak cuma itu. Mus'ab itu kalau sekarang dia dididik secara khusus oleh orang tuanya. Sampai Mus'ab itu ahli berpidato. Jadi dia punya kemampuan retorika yang bagus. Ini kenapa nanti Nabi mengutus Mus'ab ke Yathrib. Oh, Nabi nggak sembarang milih orang, betul tidak? Nggak sembarang. Ada sahabat senior, ada. Tapi kenapa yang dipilih siapa? Mus'ab, karena Mus'ab punya kemampuan komunikasi yang baik. Orang kalau dengar kalimat-kalimat Mus'ab itu anteng, seneng. Ada kan orang begitu ya? Ada tuh. Orang kalau ngomong itu kan sekian lama tuh asik aja mendengarkan. Nggak kerasa gitu kan. Tapi ada orang baru ngomong sudah banyak mula gitu kan. Aduh, ini ngomong nggak jelas kemana gitu ngomong itu. Kapan beresnya? Ada yang begitu kan? Tapi ada orang yang ngomong itu asik gitu. Betul tidak? Wah, nggak kerasa. Berjam-jam itu kita menikmati bahasa dia. Itulah Mus'ab. Sampai Mus'ab jadi buah bibir gadis-gadis Mekah. Ya iyalah. Orang tuanya kaya raya, dimanjakan, pakaiannya itu luar biasa. Dan wajah Mus'ab mirip seperti wajah Rasulullah. Catat itu. Ganteng. Wah, ini kalau untuk akhwat yang begini gimana akhwat? Udahlah. Kayak OP BGT gitu ya. Top banget gitu loh. Udah ganteng, kaya raya, bajunya bagus, wangi lagi. Wah, itu punya keahlian berbicara yang baik lagi. Itu Mus'ab. Singkat cerita, Mus'ab seperti itu menjalani keseharian dia. Dan orang tuanya menyiapkan Mus'ab menjadi kader nantinya gitu. Oh, luar biasa. Sampai kemudian datanglah hidayah menyapa dirinya, bahkan masuk ke dalam relung hati yang terdalam. Dan anak ini, Mus'ab ini, pemuda yang memang dari awal itu dia orangnya hanif, ada kan? Orang yang itu ada gitu. Nah, orang yang begitu mudah menerima kebenaran, ada loh. Ada orang yang ngeyel, ada itu. Ada yang hanif. Dia belum kenal Islam saja gitu. Kalau kenal Islam itu mudah. Bisa akan komitmennya kuat. Saya sering mendapati seperti itu. Baik ada orang non-muslim. Orang ini baik gitu. Kalau dia masuk Islam pasti hebat. Benar gitu. Kalau dia masuk Islam itu luar biasa keislamannya. Itu ada yang begitu ya. Masuk orang Islam yang awam. Mungkin dia belum kenal Islam. Tapi orang ini ada benih-benih kebaikan dalam dirinya. Terbukti. Pas begitu ngaji, kenal Islam terdepan. Itu ada yang begitu. Itulah Mus'ab. Ketika Nabi yang mulia berdakwah di Mekah, Mus'ab tahu, cuma dia nggak mau peduli itu. Apa sih urusannya? Dia mau peduli Mus'ab itu. Cuek saja dengan kegiatan dia. Sampai kemudian dakwah terang-terangan Nabi jahriyah itu, dan ketika dakwah terang-terangan jelas ada respon dari ahlul batil. Nabi berdakwah terang-terangan di Bukit Sofa, maka terpecahlah Mekah. Ya, anak pisah dari orang tua gitu. Mulai ada gesekan, bahkan para pembesar Quraisy mulai terancam, terganggu kepentingan mereka. Itu setelah Nabi dakwah terang-terangan. Makin kesini makin rame terus. Mus'ab mulai, ini ada apa sih kok gaduh di Mekah itu gitu. Dia ngikutin setiap majelis Muhammad. Mus'ab tahu siapa Muhammad. Tahu Mus'ab itu. Ya, dan dia menaruh hormat kepada Rasulullah. Tahu, cuman dia cuek sajalah, enggak mau peduli. Di waktu itu karena penasaran, begini yang dia buat penasaran. Ibnu Athir dalam kitab tarikhnya menyampaikan begini. Kan orang-orang Quraisy itu begini. Kita sih tahu Muhammad itu orang yang baik gitu. Al-Amin. Tapi yang dibawanya ini loh. Dakwahnya kan. Jadi Nabi sebagai pembawa risalah Islam secara pribadi itu orang nggak ragu lah. Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sempurna gitu. Hanya mereka nggak nerima nih dakwahnya ini nih. Mengancam kepentingan para pembesar Quraisy gitu loh. La ilaha illallah.
la ma'budu bihaqqin illallah. Ini yang buat mereka nggak suka gitu. Nah, untuk seorang Mus'ab yang cerdas kan penasaran. Kok bisa dipuji, disanjung tapi dimusuhi gitu loh. Penasaran Mus'ab. Cari tahu terus sampai kemudian kepenasarannya menghantarkan dia masuk ke rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Antum kenal Al-Arqam ibnu Abil Arqam? Kenal tidak? Ada yang kenal? Ada yang kenal? Kenal? Kenal di mana? Di buku ya. Loh, ini Arqam ini juga luar biasa gitu loh. Kenapa disebut Arqam ibnu Abil Arqam? Apa artinya? Arqam anaknya bapaknya Arqam, kan begitu? Tahu kenapa nggak? Sebabnya apa? Ini orang hebat, jasanya besar, rumah dia wakafkan jadi pesantren pertama, mungkin teras dakwahnya, begitu ya di zaman itu ya. Cuma bukan di teras, di dalam begitu ya. Di bukit, sofa gitu, rumah beliau tuh. Itu rumahnya itu diwakafkan. Makanya ada pesantren Darul Arqam. Nah sebenarnya itu pondok pesantren pertama itu yang Nabi bangun ya. Namanya Darul Arqam. Itu rumahnya Arqam. Ini orang hebat, jasanya besar, tetapi sejarah itu tidak banyak membahas sahabat ini gitu loh. Sampai orang tuanya pun, ini siapa ayahnya itu gitu. Nama itu ulama nyaris nggak kenal gitu. Karena nggak ada kejelasan, makanya ulama menyebutnya Arqam, anaknya bapaknya Arqam. Nah gitu kan. Arqam ibnu Abil Arqam, iya kan? Arqam anak bapaknya Arqam gitu. Ini karena siapa ini nggak jelas dulu. Loh ini jelas hikmahnya. Kenapa? Karena Allah ingin nggak masalah tidak terkenal di bumi, tapi di langit terkenal. Dan jasa besarnya akan terus dikenang oleh kaum muslimin sepanjang masa. Karena tempat itulah tempat di mana 40 sahabat besar, kadar dakwah pertama Rasul itu dididik, dibina di Darul Arqam 2 tahun loh. Antum kalau pesantren 2 tahun yang ngajarnya profesor gitu, soleh lagi, gimana kira-kira? Antum baru ngaji ke sini setiap minggu sekali kan? Yang wah kayaknya udah kenal Islam gitu. Lah ini 2 tahun tiap hari, bayangin. Yang ngajarin Nabi, luar biasa. Ya. Mus'ab masuk ke rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dia mendengarkan Al-Quran. Orang Hanif itu begitu mudah menerima kebenaran. Di waktu itulah hidayah menyapa. Dia sangat mantap. Oh ini luar biasa, kata Mus'ab bin Umair. Ini aku cari selama ini. Dia punya dunia ikhwanifillah. Dimanjakan oleh orang tuanya. Dikasih apa yang diinginkannya. Masa depannya secara dohir itu luar biasa. Udah gak usah khawatir gitu kan. Karena memang kaya raya keluarnya itu. Tapi dia enggak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dia mencari itu. Dan memang dunia seperti itu. Betul tidak? Dunia seperti itu. Tadi saya diskusi sama sahabat saya. Ustadz Nur Ihsan. Ya saya rasa sama ya. Saya pertama menikah nih. Pertama nikah ngontrak. Ngekos. Itu membayangkan. Kayaknya kalau punya rumah sendiri tuh seneng gitu ya. Iya kan? Kebayang gitu ya, ke rumah sendiri itu asik gitu ya, seneng gitu kan. Karena kalau rumah orang lain kan kita ngontrak tuh. Begitu ingin diperbaiki malas gitu. Ada ngontrak punya orang gitu kan. Udah biarin aja lah. Allah kasih rumah. Awalnya seneng. Udah kesini udah biasa aja gitu. Sampai rumah saya bocor pun juga saya biarkan. Kata saya, Bi itu bocor, nanti sajalah. Belakang bocor pas nyadar udah mulai rusak ini baru manggil tukang perbaiki gitu kan, kadang begitu. Udah punya rumah kayaknya ingin punya motor nih, kayaknya seneng kan, bebas kemana-mana kan, punya motor sebentar biasa aja gitu. Punya motor anak udah 3 mau 4 tuh kan kayaknya
Enggak, ini punya mobil nih. Kasih mobil. Awalnya senang. Kesini bosan juga gitu. Yang paling menikmati santri saya ada. Saya punya santri khidmat, Masya Allah. Dia yang tiap hari bawa mobil itu. Saya jarang gitu. Jarang. Dia yang menikmati bener tuh. Yang balin bensin saya gitu kan. Dia yang kenyang gitu. Saya jarang-jarang. Kalaupun saya mau, saya bilang, ayo saya ada kajian, antum bawa mobil gitu. Saya tidur, dia yang menikmati bener. Dunia itu begitu, betul nggak? Serius kawan-kawan sekalian, saya pernah di Bogor, Pak Isan. Kita ada acara pertemuan ulama dan dai gitu ya. Ada tempat langganan kita sewa di daerah Cisarua Bogor. Itu luas sekali, villa gitu ya, villa dipakai sewa biasanya. Luas sampai 2 hektar. Saya tuh udah beberapa kali ke sana sampai kenal dengan yang jaga. Saya tanya, saya bilang, Pak, ini yang punya siapa? Oh, Bapak Fulan, pengusaha di Jakarta. Saya nggak sebut namanya. Oh, Masya Allah. Ini beliau ini kesininya kapan? Sering. Ustadz, awal-awal itu memang setahun 2 kali. Sekarang mah jarang katanya. Setahun sekali Ustadz kesini juga. Malah tahun ini belum kesini katanya. Sibuk. Karena beliau punya banyak yang seperti ini gitu. Ada yang baru. Nah terus gimana Pak? Bapak dibayar Ustadz. Berapa per bulannya? Saya dibayar alhamdulillah per bulan 3 juta. 3 juta. Terus yaitu anak-anak saya di sini semua. Kan gede, rumahnya bagus-bagus kan, ada kolam renang. Itu kan nggak tiap saat diisi, betul tidak? Nggak tiap saat orang bisa datang ke sana kan? Jadi ya saya mau di sini aja nungguin villa katanya. Lah saya mikir yang punyanya yang bangun itu datangnya setahun sekali, malah kadang-kadang jarang juga gitu. Si mamang ini nih, si bapak yang jaga ini tiap hari nungguin di sana, bayangin. Kolam renang, mau renang sepuasa bebas, nggak bayar. Listrik ada yang bayarin. Tiap bulan dibayar lagi itu. Setiap datang ke sana kita kan, karena dia luar biasa kerja kerasnya, kita kasih juga tuh uang. Lengkap sudah. Yang punyanya kan cuma ngaku doang ya, ngaku saja gitu. Betul tidak? Pasti begitu. Termasuk saya tanya para ustadz yang sekarang terkenal. Seperti Ustadz Abdul Somad, tahu kan? Ustadz Hidayat, itu kan baru-baru terkenalnya kan? Saya kenal beliau sebelum terkenal gitu loh. Saya suka nanya, gimana jadi orang terkenal? Nggak bahagia katanya. Awalnya senang, sekarang nggak bahagia. Itu kenapa? Nggak bisa makan di pinggir jalan lagi. Saya masih bebas biasanya, makan bakso cuek saja gitu kan. Kebayang tuh. Yang sudah terkenal itu kan baru datang orang bro datang semua yang difotokan. Wah itu bukan betul loh, bukannya enak gitu. Awalnya senang, udah kelamaan enak gitu. Itulah dunia kan. Nah Mus'ab itu begitu, dia dunia ini nggak buat dia bahagia, tapi mendengar Islam, waduh, ini yang saya cari gitu loh. Khusyuk. Sampai akhirnya datang kepada Nabi. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, ini yang saya cari ya Rasulullah. Mus'ab begitu. Maka dia orang yang hanif, ya Rasul, berikan tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Wah, Nabi senang sekali. Ya. Mus'ab masuk Islam karena dia faham ini yang akan memberikan kebahagiaan untuk dirinya. Bayangkan, pemuda loh, usia muda, kaya raya, dimanja, tapi dia rela meninggalkan kesenangan. Kan nanti kita akan tahu dampak dari Islamnya dia ya, luar biasa. Awal-awal Mus'ab tidak mendapatkan keislaman, dia paham kondisi ibunya kan, Khunnas binti Malik. Wah, ini ibu saya nih nggak akan terima kalau saya menyampaikan keislaman saya. Dia rahasiakan, ya, tapi dia tetap konsisten datang pengajian, itu kan, kita doakan terus pengajian, terus sampai akhirnya yang nggak bisa lah sembunyi lama-lama kan, Allah hendak menguji keimanan seseorang gitu loh. Allah uji. Itu ketika Utsman bin Maz'un itu, Utsman bin Tolha, suatu saat dia curiga kan, ini anak kemana sih gitu loh. Kok agak-agak aneh nih, biasanya ceria nih banyak diem, jadi gitu kan,
banyak tafakur, kelihatan kan nggak kayak sebelumnya gitu loh. Diamati, loh kok masuk ke rumah itu ya, gitu kata Utsman. Curiga, apa dia ikut agama Muhammad, tapi dia belum punya bukti kuat. Sampai kemudian satu hari dia melihat langsung Mus'ab bin Umair sholat sebagaimana sholatnya Muhammad. Kata Utsman, bener, gawat, dia ikut agama Muhammad ini. Maka langsung Utsman bin Thalhah lari laporan kepada ibunya Mus'ab. Kaget ibunya Mus'ab. Benarkah yang kamu sampaikan tadi, anakku masuk agama Muhammad? Iya benar. Waduh, musibah besar kata dia kan. Panggil Mus'ab, panggil. Mus'ab dipanggil, dari sini ujian bermula. Jadi antum kalau benar keimanannya harus siap diuji. Ya, harus siap pasti ada saatnya ujian itu datang gitu loh. Jangan doa ya Allah jangan diuji, nggak akan pernah naik antum. Bukan gitu doanya, sunnatullah akan diuji, pasti itu doanya ya Allah ya Rabb kuatkan iman hamba tatkala ujian itu datang kepada hamba. Doanya begitu. Bukan doa jangan berikan ujian, jangan. Dia itu akan datang pasti, tapi doanya kuatkan. Minta dikuatkan. Kuatkan hati, kuatkan hamba tatkala ujian iman datang. Itu doanya. Ya, itulah Mus'ab seperti itu. Benar. Tuh datang langsung hampir mau dipukul oleh ibunya, tapi ibu ya melihat anak yang enggak jadi, tapi akhirnya apa? Mus'ab mulai sekarang tinggalkan agama Muhammad atau kamu akan menderita. Bayangkan ibu yang sayang awalnya itu, karena benci sekali tuh Khunnas binti Malik kepada Rasulullah, benci sekali. Kata Mus'ab, ibu mohon maaf, setelah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ibu, nggak mungkin saya tinggalkan agama ini. Tambah marah, ya krem katanya, krem Mus'ab, jangan disuruh keluar. Sampai dia mengancam begini, Mus'ab kalau kamu masih di atas agama Muhammad nih saksikan, ibu nggak akan makan, nggak akan minum, ibu akan berjemur di luar gitu biar kepanasan sampai ibu mati, biar orang tahu ternyata pengikut Muhammad seperti itu kepada orang tuanya. Itu kalimat ibunya tuh. Mus'ab itu menghadapi ujian yang lain mungkin kuat gitu kan, nah tapi ini ibu sendiri itu loh berat. Aduh, berat ya, sudah dia harus menikmati ya. Sampai kemudian suatu hari Mus'ab mendapat kabar ketika Nabi memerintahkan sahabat yang tertindas mustad'afin boleh hijrah ke Habasyah. Mus'ab itu bersikeras sampai dia berhasil keluar dari tempatnya itu dan dia gabung dengan muslimin hijrah ke Habasyah. Awal kan ada hijrah ke Habasyah, hijrah, balik lagi, hijrah lagi, 2 kali hijrah. Sampai yang terakhir ibunya tetap sampaikan kepada Mus'ab, ibu nggak akan makan, nggak akan minum. Dia potong rambutnya si ibunya itu, dia berjemur gitu, biar dia tahu udah kurus ibunya itu. Kata Mus'ab, ibu mohon maaf, tidak akan aku tinggalkan agama Muhammad. Justru saya ingin ibu masuk kepada agama Muhammad, bu, ini sumber kebahagiaan. Tetap nggak mau. Sampai tingkat apa? Puncaknya apa? Mulai sekarang Mus'ab, kamu bukan anak ibu lagi. Loh, ujian macam apa ini? Betul tidak? Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan memberikan ujian kepada orang itu, dia tuh mampu gitu loh. Pasti dia mampu. Nggak mungkin Allah ngasih ujian kepada seseorang yang tidak mampu, nggak mungkin, pasti mampu. Begini sajalah guru SD ya, yang terbatas keadilannya, kasih sayangnya. Kalau ngasih ujian kepada anak SD gimana? Bobot SD dong, betul tidak? Kalau ada guru SD ngasih ujian ke anak SD bobotnya SMP SMA, zalim itu guru. Betul. Demikian dengan guru SMP sama. Sama. Allah Ta'ala Rabb yang Maha Adil tahu kemampuan seorang hamba.
diujilah hamba itu dengan ujian yang sebenarnya dia mampu. Dengan ujian itu nggak mungkin nggak mampu. Nah, terkadang kurang iman, kurang ilmu yang membuat orang tuh berkeluh kesah. Mus'ab diuji, nggak mudah kan? Bertahan terus sampai kemudian Allah kuatkan Mus'ab bin Umair. Mantap, bahwasannya itulah iman. Ya, jadi iman itu kalau sudah pada titik tertentu levelnya gitu, masya Allah, ya harus memilih. Saya kalau menyampaikan sirah perang Badar ya, ada pesona iman di perang Badar. Antum tahu nggak, di perang Badar itu ya, keponakan bunuh pamannya, bapak bunuh anaknya. Itu terjadi perang Badar ya. Sampai kisah menarik ketika Abu Bakar itu ngobrol sama anaknya Abdurrahman sebelum masuk Islam. Kan dulu Abdurrahman termasuk yang ikut perang Badar, tapi di barisan musyrikin. Kata Abdurrahman, wahai bapakku, ketika perang Badar engkau di mana sih? Emang kenapa? Ya saya khawatir ketemu dengan Anda gitu loh. Bapak di mana? Oh saya ada. Justru kalau aku nyari kamu katanya. Kamu di mana juga? Ya emang kenapa? Ya karena kalau saya ketemu sama kamu, saya penggal leher kamu. Luar biasa. Itu iman begitu. Ya kita mungkin nggak nyampe ya. Wah masa sih gitu amat Tuhan. Nanti kalau di sini dibahas itu bahaya nanti. Jangan ngaji di teras dakwah katanya. Bahaya. Artinya iman itu seperti itu. Taib. Itu Mus'ab. Mus'ab mantap. Istiqomah dengan hijrahnya sampai ibunya menyerah. Jadi kalau ada orang mogok makan, mogok minum kan, udah biarin aja, ntar juga lapar makan sendiri. Lah antum itu kan kisah ini mirip seperti kisahnya siapa? Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mirip-mirip begitu. Itu kalau ibunya Sa'ad lebih ekstrim lagi malah. Sama. Gak akan makan, gak akan minum, dan dia akan apa? Gak akan nyisi rambut gitu. Bayangin. Wah, udah sampai kurus, kalau lihat udah lemah sekali. Kata Sa'ad begini, Bunda, mohon maaf, nggak mungkin saya meninggalkan agama Muhammad. Seandainya Bunda memiliki 1000 nyawa, ya 100 nyawa gitu. Kemudian satu persatu nyawa itu meninggalkan Bunda, saya tetap tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Mangga terserah Bunda. Digituin kan, bingung juga ibunya. Akhirnya makan juga gitu. Jika ada orang yang mogok makan, udah biarin, kita juga lapar makan sendiri. Percaya makan sendiri. Ya. Jadi bicara mogok makan bukan sekarang saja kan? Dari dulu sudah ada itu. Gitu. Nah kembali, singkat cerita maka Mus'ab lulus dengan ujian demi ujian demi ujian demi ujian. Ya, sampai kemudian tiba saatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah yang besar kepada Mus'ab. Sebentar, udah habis waktunya belum? Berapa lagi? 10 lagi. Oh, saya kira sampai jam 12 malam ini. Antum siap enggak? Siap antum? Saya enggak siap. Saya mau pulang karena besok kerja lagi ya. Jangan lama-lama. Baik. Loloslah Mus'ab dengan ujian demi ujian. Itu yang menarik ya. Nabi pernah menangis. Sahabat menangis melihat Mus'ab. Ini sepulang dari Habasyah. Ini Mus'ab luar biasa gitu, istiqomah dengan imannya ini gitu. Di saat dunia di hadapannya gitu, dia tinggalkan. Dia mencari kenikmatan yang sejati, yang hakiki. Masya Allah. Ya, itu ketika Mus'ab datang dari Habasyah. Sahabat sedang ngumpul nih, sedang ngumpul. Itu begitu datang Mus'ab dengan baju yang compang-camping, masya Allah, nggak pakai alas kaki, pecah-pecah kakinya itu, ya rambut juga kusut, ya kelihatan dah. Ya itu kata Ali, ya Rasulullah, katanya ini Mus'ab, kita tahu bagaimana Mus'ab pemuda yang perlente ya Rasulullah. Kata Nabi, Mus'ab kemari. Kata Nabi sebutkan kebaikannya. Kalimat Nabi apa? Masih segar dalam ingatan kita siapa Mus'ab. Anak muda yang beruntung,
yang sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Tapi karena dia lebih memilih keridhaan Allah, cinta kepada Allah, dia ingin mencari kenikmatan yang hakiki dan sejati, semua ditinggalkannya. Mus'ab, semoga Allah berkahi engkau. Nabi itu menangis di peluk Mus'ab. Ya kayak kita lah mungkin ya, kalau kita lihat ada seseorang gitu yang sebelum hijrah kan luar biasa gitu, misalkan naik kos, naik mobil mewah, pas hijrah kan kadang-kadang ada ujian ya, orang tuanya nggak siap gitu kan, berat, sampai kemudian kita lihat penampilannya berubah gitu. Tapi buat dia, kata Mus'ab, ya Rasul, aku sangat bahagia dengan ini. Ya Rasulullah, nggak ada yang rugi katanya. Enggak, justru aku mendapatkan sesuatu yang berharga yang belum pernah aku dapatkan, bahkan kenikmatan yang sekarang aku rasakan belum pernah aku rasakan sebelumnya. Silakan tanya orang-orang yang jujur dalam berhijrah. Dia tinggalkan dunia dalam artian dia tidak mau lagi tertipu dengan dunia, dia mulai kenceng ke akhirat. Tanya, susah diungkapkan dengan kata-kata gitu. Itulah Mus'ab. Mus'ab terus belajar kepada Nabi, cerdas, ahli Quran, terus bacanya bagus, ya. Sampai kemudian tibalah saatnya ketika orang-orang Yathrib datang ke Mekah, kemudian berbaiat kepada Nabi. Ada baiatul Aqabah yang pertama, ya. Setelah itu orang-orang Yathrib meminta kepada Nabi, ya Rasul, kirim dong kepada kami sahabatmu yang bisa mengajari Quran, katanya. Kami ini harus dibimbing gitu. Ya, kata Nabi, baik, kita kirim nanti. Itu Nabi yang mulia langsung memilih Mus'ab bin Umair. Padahal di waktu itu sudah ada sahabat senior ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, banyak yang lebih tua usianya gitu, banyak. Tapi kenapa pilihan jatuh kepada Mus'ab? Lagi-lagi Nabi faham kemampuan kelebihan Mus'ab. Ini akan berdampak besar. Harus orang yang punya keahlian menyampaikan dakwah gitu loh. Ya. Nah tadi pertimbangannya, karena sebelum Islam pun Mus'ab itu orangnya jago bicara, debat tuh pandai, orator dia menguasai retorika. Jadi orang tuh menarik kalau dia ngomong tuh orang seneng gitu. Ini modal, kata Nabi yang mulia. Kata Nabi, Mus'ab berangkat ke Yathrib. Mus'ab berangkat ke Yathrib. Hari pertama itu yang mendukung Mus'ab itu siapa namanya? As'ad ibn Zurarah. Ini tokoh Yathrib, anak muda juga. Dan Nabi yang mulia memulai peradaban Islam di Madinah itu kan nggak banyak-banyak. Berapa coba? Sebelum Mus'ab berdakwah, ketika datang di Yathrib, orang Yathrib yang masuk Islam berapa orang? Di waktu Mus'ab datang ke sana berapa orang? Berapa orang? 12 orang. Ini berapa, Ustaz? Berapa ini? Banyak. Wow, ini udah lebih ini. Kalau antum tidak biasa menggoyang kota Jogja gitu ya. Dengan dakwah itu kan. Malu antum. Dulu Rasulullah 12 orang kirim ke Yathrib. Udah, Mus'ab ke sana ajarin. Mus'ab tiap hari dakwah dan benar, Nabi tidak salah. Nabi paham tokoh saksi itu apa, kemampuan gitu loh. Menarik Mus'ab itu. Sampai kemudian diceritakan bagaimana kisah Islamnya dua tokoh dari Yathrib. Namanya siapa? Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid ibn Hudair. Itu tokoh itu. Dia masuk Islam di tangan siapa? Mus'ab bin Umair. Ini memang layak gitu loh. Ini coba pelajari, ada buku bagus. Itu tesis seorang mahasiswa di Al-Azhar Mesir. Dia bikin tentang Mus'ab al-Khair. Dia meneliti apa sih
dakwah yang Mus'ab lakukan di Madinah kok sampai orang-orang tuh tertarik kepada dia gitu loh. Sampai kemudian setahun berdakwah tidak ada rumah di Yathrib kecuali di dalamnya ada yang sudah masuk Islam. Dari 12 orang setahun kemudian menjadi 70 orang lebih. Lihat signifikan angkanya kan, terus gitu. Maka kan tahun berikutnya Nabi Mus'ab tuh ke Mekah mengajak orang-orang ini gitu kan. Nanti ada Baiat Aqabah yang kedua. Dan itu cikal bakal hijrah. Dan kita tahu hijrah itu awal dari peradaban Islam dimulai kan begitu. Hijrah itu kan momentum perubahan kan. Hijrah itu begitu. Ya. Nah itu Mus'ab itu jasanya besar sekali. Jadi bicara tentang sekarang Yathrib atau Madinah, kebayang tuh pahala Mus'ab itu. Karena dia yang mengawali dakwah di sana. Ya. Setiap pahala orang datang ke Madinah terus ngalir kepada Mus'ab, betul tidak? Mus'ab usianya tidak tua. Mus'ab tuh meninggal tuh usia 40 tahun nanti di perang Uhud kan. Masih muda Mus'ab itu. 40 tahun. Tapi kebaikannya sampai sekarang dikenang. Bahkan pahala tiap orang datang ke Madinah, sholat di Masjid Nabi ngalir terus kepada Mus'ab bin Umair. Dan tentulah pahala yang ada kepada Mus'ab ngalir juga kepada Nabi, gitu kan? Orang Islam menjadi Nabi yang mulia itu. Itulah kebaikan begitu. Subhanallah. Ya, di sini nih, kalau ada anak muda tercerahkan, berubah jadi ulama besar, amin. Jadi dai dari teras dakwah ngalir pahalanya kepada kawan-kawan di teras dakwah. Dan begitu seterusnya. Itulah Islam, ya. Baik, singkat saja. Jadi bagaimana dakwanya Mus'ab ini luar biasa gitu. Ketika satu hari kata As'ad, kata Mus'ab begini, Mus'ab, nanti ada 2 orang yang berpengaruh di sini. Disebutkan, ini tokoh. Namanya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid ibn Hudair. Kalau 2 orang ini masuk Islam, dijamin satu kabilah akan Islam semuanya. Karena yang di bawah lihat yang di atas gitu. Ini orang ini punya pengaruh besar. Ini kata Asad ibn Zurarah. Oke. Jadi gimana harus bagaimana gitu lah. Gini ya. Nanti aku datangkan dia mereka ya. Engkau dakwahi mereka. Baik, singkat cerita. Sedang duduk Mus'ab itu di kebun di sebuah tempat dengan Asad ibn Zurarah. Tiba-tiba datang. Ya. Seseorang dia dapat kabar itu, lihat tuh orang baru dari Mekah itu datang kepada kita, dia membodoh-bodohi rakyat orang-orang kita, dia bawa agama baru, bahaya, jangan dibiarkan, jangan. Bisikan banyak gitu kan. Dan ingat, itu loh saudara kamu itu loh, As'ad itu dia juga udah jadi pengikut agamanya, hati-hati. Wah, kesel juga Sa'ad bin Mu'adz kan. Waduh, kurang ajar kata dia nih. Gini sajalah, saya ini berat karena saya ini masih ada hubungan sama As'ad. Usaid sini, engkau berangkat ke sana ya. Ya, sok berangkat ke sana. Pokoknya suruh pulang dia. Kalau ingin selamat, kalau enggak kita habisi dia. Aku berat sama As'ad ini, masih ada hubungan kekeluargaan. Oke. Usaid bin Hudair berangkat. Ya, pas datang, apa kata Usaid itu? Dia datang begini, Mus'ab, aku sudah dengar tentang yang kau bawa ini. Sekarang juga tinggalkan Yathrib kalau kamu masih ingin hidup. Langsung kan begitu kan? Tinggalkan. Jangan bawa masalah baru ke sini. Tinggalkan, engkau selamat. Kalau enggak, ya berarti engkau siap akan berakhir di tanganku ini. Ini kata Mus'ab, ini kata As'ad awalnya nih. Mus'ab, ini orang ini luar biasa pengaruhnya. Kalau dia masuk Islam, lihat dampaknya. Dakwahi dia. Apa kata Mus'ab? Tenang, orang luar biasa kan begini. Sebentar saudaraku katanya. Kan engkau ini belum dengar dakwahku.
Yang apa yang aku sampaikan, dari mana engkau tahu itu? Nah, pokoknya aku tahu lah gitu kan. Gini saja, orang seperti engkau masa sih terprovokasi? Izinkan. Gimana kalau engkau duduk dulu, aku sampaikan ya, aku bawa itu apa sih gitu. Selebihnya, kalau memang engkau lihat ada kebaikan, mau ikut, ikutlah. Kalau tidak, aku akan pulang sekarang juga. Engkau orang hebat, masa belum mendengarkan sudah berkesimpulan begitu? Kata dia, benar juga ya. Oh iya, masa saya? Oke lah, sok sampaikan. Duduk dia simpan tombak itu, pedangnya simpan kan. Orang Yasrib itu orang tukang perang itu. Kenapa orang Mekah takut dengan orang Yasrib ketika Nabi dakwah hijrah ke sana? Karena mereka terbiasa perang. Aus Khazraj itu kan musuhannya berapa lama? 120 tahun. Bayangkan, orang kalau udah terbiasa konflik perang itu udah terlatih. Saya pernah menerjemah beberapa masyaikh dari Palestina. Bahkan sering gitu kan, sampai ada beberapa saat yang lalu itu ada anak-anak muda Palestina itu datang ke Bandung. Saya menerjemah keliling roadshow dakwah gitu. Saya tanya mereka, wah mereka tuh usia 12 tahun itu udah biasa dengan suara bom, senapan, terbiasa karena mereka dari mulai lahir kan sudah begitu kondisinya gitu. Terbiasa bumi jihad kan biasa. Ya, nah kalau kita gimana? Antum jihad siap ke Palestina, siap. Belum latihan di sini. Belum latihan, datang ke sana tuh aduh, kasihan datang ke sana sakit. Lah di sini kan tuh biasa ngopi kan? Biasa ngopi gitu kan. Ini ngopinya Masya Allah biasa apa tuh, makan apa tuh? Gudeg gitu kan. Datang ke sana kan makanan tuh bermasalah, betul tidak, makanan enggak mudah loh. Saya kalau ke Timur Tengah atau ke mancanegara itu yang paling bermasalah makanan. Saya pernah daurah di Ummul Qura 40 hari tersiksa. Kenapa? Karena makanannya awal-awal senang, kebuli nah itu kan terus. Cuma 3 hari bertahan masih menikmati, kesananya aduh. Sampai kemudian tiap libur itu, kalau hari Kamis kan libur di sana. Libur, saya dengan kawan saya itu, karena saya punya adik kelas yang kuliah di sana, sedang ngambil pasca. Antar yuk kemana? Ke Jeddah. Ke Jeddah, 2 jam dari Mekah itu. Apa coba? Nyari bakso. Terobati. Sebulan kan, seminggu itu setiap akhir itu makan bakso. Ada namanya bakso Mang Udin ya. Di Jeddah tuh ada. Makan bakso terobati, pulang semangat lagi gitu. Saya ke Turki kemarin. Aduh, makanan nggak cocok gitu kan. Nyari apa? Ada rumah makan, namanya rumah makan Bu, saya lupa lagi ya. Itu sop kaki sapi. Nah, itu di Istanbul ya. Kalau antum ke sana temui ya, itu rumah makan khas itu. Sekian lama dapat ini, alhamdulillah gitu, kenyang juga itu ya. Repot, nggak mudah, betul tidak? Antum datang ke sana nggak mudah, harus latihan dulu. Makanya kan orang-orang Palestina menyampaikan jangan dulu berangkat ke sini, belum saatnya. Kalau mau bantu dengan infak harta kalian, doakan. Nggak mudah jihad itu, betul tidak? Nggak mudah. Kalau sudah saatnya harus siap, tapi kalau sekarang belum. Biar kami dulu yang ngarepin mereka, kata mereka begitu. Memang nggak mudah. Datang ke sana antum nanti sakit, kasihan orang sana. Aduh, di sini juga banyak masalah ke sana. Ini orang Jogja lagi kan ngerepotin aja, datang ke sini harus sakit, belum dimakan, nggak cocok. Kasihan. Antum jangan nyusahin orang Palestina suruh bikin gudeg gitu kan, kasihan nanti kan. Aduh, gimana? Jadi nggak mudah gitu ya. Nggak mudah gitu ya. Nah, hadirin sekalian, kembali. Kok jadi ke sana? Jadi mana tadi beloknya itu? Hah? Dari mana? Oh iya. Oh, dengar tuh kan Ustaz kan? Mus'ab langsung cerita, dia bacakan ayat Quran. Begitu baca, ini baca Mus'ab ya. Baca ayat Quran, itu muka Usaid berubah. Wih, kelihatan masuk kayak berubah gitu kan. Beres baca Quran, kata Mus'ab, sudah ya, sok sekarang gimana? Waduh, luar biasa. Ini luar biasa ya. Begini katanya Mus'ab, beritahu dong. Nih kalau aku ingin masuk agama Islam gimana caranya gitu. Luar biasa kan? Allahu Akbar itu As'ad ibn Zurah takbir, Allahu Akbar katanya. Luar biasa ini gitu kan. Kata Mus'ab, gampang masuk Islam, kamu mandi sana, mandi. Bersih, nanti balik sini syahadat. Ngikutin mandi itu. Datang lagi dibimbing syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masuk Islam. Kata Usaid, begini katanya Mus'ab, itu ada kawanku,
Aku ke sini disuruh dia loh sebenarnya gitu kan. Nih, sebenarnya aku di bawah dia. Nih dia tuh luar biasa. Nih ya, kalau dia masuk Islam, percaya satu kampung masuk Islam. Nah, saya akan membuat siasat. Tolong ya, saya akan undang dia ke sini nih, ke teras dakwah gitu kan. Nah, saja ke sinilah. Kalau saya dakwah langsung nggak bisa kan, biar nanti kan ada ulama yang berdakwah, semoga dapat hidayah gitu. Saya bawa ke sini ya, nanti engkau dakwahi ya, sebagaimana engkau ajarkan Islam kepadaku tadi. Deal. Luar biasa. Lihat semangat dakwahnya mereka itu. Pergi langsung, begitu datang apa kata Usaid begini, Sa'ad, kata Sa'ad, ente kenapa gitu? Kok wajah ente berubah gitu kan? Datang nggak kayak gini, pulang jadi begini, kenapa? Harus kamu yang ke sana. Emang kenapa? Ente gak berhasil? Repot, berat, hampir dibunuh tuh As'ad itu. Ente harus ke sana, gawat pokoknya mah. Marah kan? Bener, kurang ajar. Langsung dia bawa pedang, bawa tombak, berangkat gitu kan. Dari kejauhan kelihatan apa kata Asad bin Zurarah, Mus'ab tuh datang lagi tuh. Ini lebih dahsyat lagi kata dia kan. Kalau dia masuk Islam, percaya beres semuanya. Oke, doakan saja aku ya biar bisa menyampaikan kebenaran. Baik. Datang marah-marah dia. Woi, ente bawa masalah ke sini. Pergi sekarang, pergi. Ente masih ingin hidup, tinggalkan Yathrib. Gak usah bodoh-bodohin keluargaku. Tinggalkan. Ya kan? Marah dia. Tapi di benak dia juga kata Sa'ad, kok Usaid bilang As'ad dalam bahaya, kok dia masih ada di sini gitu kan? Curiga tuh. Ada apa? Nggak apa-apa lah, penasaran. Ancam aja itu kan. Lihat Mus'ab. Sa'ad kemari katanya. Engkau ini kan orang hebat. Masa termakan oleh pengaruh orang sebenarnya. Terus gimana? Gini. Mau nggak dengerin aku? Engkau belum dengarkan langsung dari aku kan apa itu yang aku sampaikan? Ya belum sih. Mau denger nggak? Oke lah denger. Sok kamu duduk. Kalau kamu lihat ada kebenaran mau nerima, terima. Kalau enggak aku pulang. Nggak apa-apa, aku pulang sendiri. Benar juga. Boleh kata dia kan. Duduk. Simpan tumbak sama pedang. Mus'ab kembali kan dengan keahliannya, Masya Allah. Beberapa saat dia bacakan Quran lagi, Allahu Akbar, langsung muka Sa'ad bin Mu'adz berubah. Beres bagaimana? Waduh, aku tahu dikerjain sama Usaid gitu kan. Usaid jadi ngerjain saya, tapi memang luar biasa kata Sa'ad. Dia langsung, Mus'ab gimana caranya masuk Islam? Itu As'ad, Allahu Akbar, takbir lagi. Kata Mus'ab, gampang. Ente mandi, saya mandi. Balik sini nanti saya bimbing syahadat. Baik, dia mandi lagi, balik dia masuk Islam. Ya lihat kalimat dia nih. Datang juga Usaid tuh kan. Usaid muncul juga kan. Kata Sa'ad, gara-gara ente nih saya jadi ke surga gitu kan. Alhamdulillah kan begitu ya. Datang, lihat kalimat Sa'ad begini. Mus'ab, aku ini pemuka kaum. Kalimatnya, doakan. Dia dari kaum Bani Abdil Ashhal. Itu yang berpengaruh di Madinah. Doakan, aku akan ajak kaumku agar mereka masuk Islam. Luar biasa Islam ini. Doakan. Sekarang juga aku akan pulang ke kampungku, nanti lihat hasilnya. Doakan aku ya. Kata Mus'ab, kita doakan. Berangkat tuh Sa'ad bin Mu'adz ke kampungnya. Dikumpulin, dia kan pemuka kaum kan. Kumpul sekampung itu. Kata dia apa? Ya Bani Abdul Ashhal, wahai Bani Abdul Ashhal, kalian tahu siapa aku? Tahu. Oh katakan, anta sayyiduna ibnu sayyidina, engkau ini pembesar kami, orang paling mulia. Wah, disebutkan semuanya. Kalimat Sa'ad, mulai sekarang kalimat-kalimat itu haram engkau ucapkan kepadaku. Kaget man. Kenapa? Sebelum engkau ikut agama yang sekarang aku anut. Nyeletuk orang-orang itu. Lah, kami ikut dong. Orang seperti Ana saja ikut, masa kami nggak ikut? Nah gitu kan? Apa itu? Yuk rame-rame ikuti ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikut semua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam satu kampung. Masya Allah. Hebat tidak? Hebat. Kebayang pahala siapa? Musa bin
Umair. Tahun kemudian, setahun kan, dibawa tuh yang dia dakwahi, maka kita mengenal ada 70 orang lebih ya datang ke Mekah berbaiat kepada Nabi, Baiatul Aqabah Ats-Tsaniyah yang kedua. Dan itu cikal bakal hijrah. Mus'ab membuktikan keberhasilan mengemban amanah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Yathrib kondusif untuk dijadikan tempat hijrah. Masya Allah. Singkat cerita, Nabi hijrah ke sana, maka Mus'ab sangat gembira sekali, dan Mus'ab belum mendapatkan kebesaran Islam gitu ya ketika beliau membuka Madinah. Kenapa? Karena ada perang Badar kan. Mus'ab bin Umair itu pembawa panji kaum muhajirin. Iya, itu Mus'ab itu di depan, dia bawa panji. Ketika perang Badar, menang, luar biasa perangnya itu. Di perang Uhud Allah ingin memuliakan Mus'ab bin Umair karena memang mimpi dia ingin mati syahid. Catat itu. Jadi Allah akan mengabulkan, betul tidak? Itu Mus'ab bin Umair begitu. Allah mengingat, udah orang seperti kamu sudah banyak kebaikannya, nggak usah lama-lama, pulang kemari. Masya Allah, saya akan begitu ya, Allah menginginkan. Singkat cerita, di perang Uhud Mus'ab bin Umair mendapatkan syahidnya, dan sangat luar biasa syahidnya Mus'ab bin Umair. Sampai Nabi saja nggak kuasa gitu, sampai menangis. Kenapa? Karena Masya Allah gitu. Itu ketika babak kedua kan, pertama menang muslimin karena yang pasukan di Jabar Rumat enggak taat kepada Nabi. Kata Nabi, tetap di sini apapun yang terjadi, jangan meninggalkan bukit ini, jangan. Mau menang mau kalah tetap di sini. Itu jumlahnya sekitar 50 orang pemanah itu. Jangan turun, jangan. Wasiat Nabi. Ketika babak pertama menang, orang-orang Quraisy lari gitu kan, itu hampir menang tuh muslimin, berselisih. Kata yang lain, turun ghanimah. Lah, jangan. Nabi memberi wasiat jangan turun itu sayang, kita udah menang, ngapain lagi? Enggak, kita enggak akan turun. Berdebat, turunlah sebagian besar, sampai 45 orang turun, hanya beberapa orang tersisa di atas. Dan itu yang dibaca oleh siapa? Oleh Khalid ibn Walid. Dia putar pasukan berkuda, karena ketika ada 50 pemanah nggak bisa menerobos pertahanan. Mau lewat, hujani panah. Kata Khalid, hebat ini Rasulullah. Dia mengatakan hebat karena Khalid itu panglima perang, dia tahu. Yang tahu dasar strategi perang hanya para jenderal, betul tidak? Alif strategi. Kita nggak ngerti. Ada buku bagus judulnya Ar-Rasul Al-Qaid yang ditulis oleh seorang ulama, dia jenderal dari Irak, namanya Mahmud Syed Khattab. Bikin buku Ar-Rasul Al-Qaid. Dia beberkan bagaimana kehebatan strategi perang Nabi gitu. Karena dia panglima, dia jenderal, dia ngaji sirah, dia pembicara di level internasional. Kalau sudah bicara sirah itu bab perang tuh beliau jago gitu. Sekarang sudah meninggal, bukunya ada. Ya, Ar-Rasul Al-Qaid, Rasul sang panglima. Luar biasa buku itu. Kalau mau baca bagus sekali. Baik, singkat cerita bagaimana terbunuh semua tuh yang jaga Jabal Rumat itu semua mati syahid. Bayangkan dari belakang diserang, yang depan Abu Sufyan yang lari itu balik lagi. Bayangkan muslimin dalam kondisi tidak siap loh. Karena kan berebut ghanimah gitu kan. Di belakang diserang, di depan diserang, tergencet muslimin itu tidak siap, maka itulah awal kekalahan untuk muslimin. Kita kenal bagaimana paman Nabi Hamzah ibn Abdul Muttalib juga syahid. Kemudian ada siapa lagi? Ada Handalah ibn Amir ya, yang dimandikan malaikat syahid. Dan yang menyedihkan syahidnya siapa? Mus'ab bin Umair. Kenapa? Tatkala pasukan morat-marit itu, Masya Allah gitu, dan semua mengarah ke Rasulullah, dia teriak, Allahu Akbar. Kata Mus'ab. Dia teriak, dia bawa panji itu, apa niatnya? Mengalihkan perhatian gitu loh. Karena wajah Mus'ab mirip dengan wajah Nabi. Orang-orang Quraisy melihat, oh, itu Rasulullah gitu kan, lihat itu Rasulullah tuh, kita bunuh dia. Datanglah Ibnu Qumaiyah, ini seorang yang jahat sekali, naik kuda. Dia yakin itu Muhammad, kita penggal, disabet apa tuh?
tangan kanannya sedang pegang panji, jatuh panjinya. Ketika itu kalimat yang diucapkan apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, terus diucap-ucap itu oleh Mus'ab. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul juga. Diulang-ulang terus kalimat itu sampai kemudian turun ayat Quran karena kalimat-kalimat Mus'ab bin Umair. Surat Ali Imran ayat 144. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Jika Muhammad mati atau dibunuh, apakah kalian akan kembali murtad ke belakang? Yang kalian sembah siapa sih? Kenapa? Waktu itu terdengar kabar Muhammad terbunuh gitu kan? Masya Allah, dipenggal disabet tuh tangan kanannya sampai putus. Dipegang tangan kiri tetap wama Muhammadun ila rasul qad khalat min qabli rusul. Tegas lagi tuh sampai tangan kiri dipeluk, dihujani panah. Rabohlah Mus'ab bin Umair dalam kondisi tersungkur memeluk itu. Masya Allah, seakan-akan dia malu. Ya Rasulullah, maafkan aku tidak bisa melindungi engkau. Masya Allah, seakan begitu. Dia jatuh tersungkur. Ya, itu Ibnu Kumayyah menyampaikan, aku telah bunuh Muhammad, Muhammad kutila, Muhammad terbunuh. Itu yang membuat sahabat kan down sebagian kan. Padahal bukan terbunuh, justru yang terbunuh Mus'ab bin Umair karena memang mirip wajahnya itu. Jadi sekalian, syahidlah Mus'ab bin Umair. Setelah perang berakhir, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin ngecek siapa sih sahabat yang terbunuh gitu ya. Datang, lihat Hamzah, berat. Ini Hamzah ini kan pamannya kan, yang usianya nggak jauh beda dari beliau. Apalagi dimutilasi itu kan, dimakan, dikunyah tuh jantung sama Hindun itu. Sedih Nabi yang mulia sampai nangis. Jalan lagi banyak sahabat. Nah yang paling membuat Nabi sedih juga melihat jenazah siapa? Mus'ab bin Umair. Masya Allah, Mus'ab al-khair kata Nabi. Kita masih ingat bagaimana Mus'ab, keberaniannya, kemuliaannya. Ya Allah ya Rabb, sedih Nabi yang mendengar terbunuhnya Mus'ab bin Umair. Ya, ada kulihal sahabat syahid hampir 70 orang ya di perang Uhud itu. Dan tentu buat kita syahidnya mereka kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hari Abdurrahman bin Auf pada mengenang. Ketika dijamu nih sedang berpuasa menjelang buka. Kata Abdurrahman, ini makanan mewah sekali gitu. Di masa setelah Islam banyak futuhat. Mewah sekali. Tiba-tiba Abdurrahman bicara begini. Aku teringat dengan Mus'ab katanya. Loh, kenapa engkau menyebut Mus'ab? Kata sahabat. Huwa khairun minni. Mus'ab itu lebih baik dari aku. Banyak pengorbanannya. Tapi dia belum merasakan ya futuhat yang banyak gitu. Ini kata Abdurrahman bin Auf, sementara kita sekarang dunia dibukakan untuk kita. Aku khawatir jangan-jangan ini kenikmatan yang didahulukan. Masya Allah, ini kalimat Abdurrahman bin Auf. Aku khawatir jangan-jangan ini kenikmatan yang didahulukan. Nangis Abdurrahman bin Auf, nggak jadi makan. Kenapa mengenang bagaimana sosok Mus'ab bin Umair, ya orang yang mulia, yang punya jasa besar menghadirkan peradaban Islam di Madinah, seorang yang meninggalkan dunia untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Ini anak muda yang luar biasa ya. Itulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia meninggal dunia ketika usia 40 tahun di perang Uhud ya. Itulah salah seorang sahabat Nabi yang merespon dakwah di awal-awal. Kita tahu ya bagaimana kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang awal-awal masuk Islam itu kan dapat kedudukan tinggi. Sampai Allah memuji mereka, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam
dan orang-orang dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang ngikutin mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mudah-mudahan ya, dengan mengkaji sosok Mus'ab, antum termotivasi, wahai anak muda, wahai syabab, apa yang akan antum berikan untuk Islam. Kalau antum bangga menjadi muslim itu biasa, buatlah naik levelnya. Islam bangga dengan adanya antum sebagai muslim, begitu. Harus berkarya untuk umat. Terakhir saya akan sampaikan kalimat berharga. Yuk, kembalikan para pemuda kepada Al-Quran. Niscaya merekalah yang akan mengembalikan kebesaran Islam di masa yang akan datang. Nah, itu ya. Ayo ngaji kembali kepada Quran, kayak sejarah, karena di hadapan kita akan hadir kebangkitan Islam dan antumlah yang nanti akan mewarisi atau akan melanjutkan dakwah ini seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan ya, mohon maaf kalau agak lebih waktunya. Silakan saya kembalikan ke moderator.